Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku, yang dulu indah dan penuh kebahagiaan sederhana, bisa berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan segalanya. Aku, Aulia, menikah dengan lelaki yang dulu kuanggap sebagai pelindung dan penopang hidupku, Dimas. Selama 5 tahun pertama pernikahan kami, segalanya terasa sempurna. Namun, kehadiran keluarga Dimas, ibu mertuaku dan adik perempuannya Nita, mulai meretakkan fondasi rumah tangga kami. Awalnya semua berjalan baik. Mertuaku Bu Ratna menyambutku dengan senyum ramah. Nita yang saat itu masih kuliah tampak ramah dan sering datang ke rumah membawa oleh-oleh. Namun, kehangatan itu perlahan berubah menjadi api kecil yang membakar setiap sudut kebahagiaan kami. Masalah dimulai ketika aku hamil anak pertama kami. Mertuaku mulai sering datang tanpa pemberitahuan, mencampuri urusan rumah tangga, dan mengkritik setiap hal yang kulakukan. Dari cara aku memasak hingga bagaimana aku membersihkan rumah, tidak ada yang pernah benar di matanya. Nita, yang sebelumnya jarang bicara, mulai melontarkan komentar pedas setiap kali kami bertemu. Aulia, kamu itu beruntung banget bisa nikah sama Mas Dimas. Kalau aku jadi Mas Dimas, sih, aku bakal cari istri yang lebih pandai ngurus rumah. Kamu ini apa sih? Ibu saja sering cerita kalau kamu nggak becus. Ucapnya suatu kali dengan nada yang dibuat-buat seolah hanya bercanda. Aku mencoba menahan diri mengingat betapa aku mencintai suamiku. Dimas, yang awalnya selalu membela, lama-kelamaan terpengaruh oleh bisikan-bisikan itu. Ia mulai mempertanyakan setiap hal yang kulakukan, mulai dari keuangan rumah tangga hingga hal-hal kecil seperti kenapa aku tidak memasak makanan kesukaannya hari itu. Aku lelah, tapi aku terus bertahan. Namun, puncaknya terjadi ketika aku melahirkan anak kami, Rafa. Di hari aku pulang dari rumah sakit, mertuaku langsung datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia langsung mengambil alih semua urusan, dari perawatan bayi hingga mengatur makanan. Aku hanya bisa terdiam. Tubuhku masih lemah setelah melahirkan, dan Dimas tampak setuju dengan semua yang dilakukan ibunya. Aulia, kamu ini gimana sih? Masa Rafa sampai rewel begini? Bayi itu kalau rewel pasti karena ibunya nggak tahu cara ngurus, ucap Bu Ratna dengan nada meremehkan. Hari-hariku setelah itu semakin berat. Bu Ratna dan Nita sering datang ke rumah, seolah-olah itu rumah mereka. Mereka mulai membicarakan hal-hal buruk tentangku kepada tetangga, bahkan menuduhku mengambil uang dari dompet Dimas tanpa izin. Aku berusaha menjelaskan kepada suamiku, tapi ia justru mempercayai mereka. Sudahlah Lia, kamu nggak perlu defensif. Kalau memang kamu salah, akui saja, kata Dimas dingin, suatu malam setelah aku mencoba membela diriku. Hatiku hancur. Aku merasa sendirian, bahkan di rumahku sendiri. Yang lebih menyakitkan, mereka mulai membawa nama Rafa ke dalam konflik ini. Nita pernah mengatakan bahwa Rafa lebih mirip dirinya daripada aku, seolah-olah aku tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan anakku sendiri. Kalau nggak ada kita, Rafa ini mungkin nggak bakal tumbuh sehat. Ibu yang ngasih resep tradisional buat ASI kamu lancar kan? Katanya dengan senyum mengejek. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak hanya menghadapi fitnah, tapi juga manipulasi yang terus-menerus. Setiap kali aku mencoba menjelaskan ke Dimas, selalu ada tembok yang menghadangku. Hingga suatu hari, Bu Ratna datang dengan sebuah tuduhan yang benar-benar menghancurkan segalanya. Aulia, aku nggak tahan lagi diam. Kamu ini ada apa-apanya sama pria lain ya? Jangan sampai aku yang bongkar semua ini ke Dimas. Katanya dengan suara keras, memastikan Dimas mendengarnya dari ruang tamu. Aku terkejut. Apa maksud ibu? Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, seruku, mencoba menahan air mata. Namun, mertuaku tidak peduli. Ia terus melanjutkan tuduhannya, bahkan membawa nama tetangga yang katanya pernah melihatku berbicara dengan seorang pria di warung. Aku mencoba menjelaskan bahwa pria itu hanya seorang pedagang yang biasa aku beli barang darinya. Tapi Dimas sudah terlanjur marah. Itu benar, Lia? Kamu kenal pria itu? Tanyanya dengan nada tajam. Aku ingin membela diriku, tapi aku tahu itu sia-sia. Fitnah mereka terlalu dalam merasuk ke dalam pikirannya. Hari itu, aku menerima tamparan pertamaku dari Dimas. Tidak hanya secara fisik,
tapi juga emosional. Aku merasa duniku runtuh. Tamparan itu tidak hanya meninggalkan bekas di pipiku, tapi juga di hatiku. Aku memutuskan untuk diam malam itu, mengurung diri di kamar bersama Rafa yang terus menangis. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Rasa perih di pipiku atau kenyataan bahwa suamiku yang dulu selalu melindungiku, kini mempercayai kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang yang seharusnya mendukung pernikahan kami. Keesokan paginya, aku mendengar mereka di ruang tamu. Suara Bu Ratna dan Nita terdengar jelas, berbicara dengan nada rendah namun penuh kepastian, seolah sedang mengatur strategi. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan. Mas Dimas nggak boleh lunak sama dia, kalau nggak tegas, nanti Aulia makin berani. Lagi pula, Mas, siapa tahu anak itu... Sudahlah, aku nggak mau ngomong jauh-jauh, kata Nita dengan nada penuh sindiran. Apa maksudmu, Nit? Tanya Dimas, suaranya terdengar lelah. Ya, siapa tahu Rafa itu, bukan anak Mas. Aku cuma bilang kemungkinan sih. Aku sering lihat dia keluar rumah tanpa bilang apa-apa. Siapa tahu dia ketemu sama orang lain, lanjut Nita tanpa ragu. Dadaku terasa sesak. Bagaimana mereka bisa tega mengatakan hal seperti itu? Aku menahan tangis, menggenggam erat pintu kamar agar tidak runtuh di depan mereka. Tapi ucapan berikutnya dari Dimas membuatku tidak bisa diam lagi. Kalau memang itu benar, aku nggak akan tahan. Lebih baik aku ceraikan saja dia. Aku membuka pintu dengan keras, membuat mereka terdiam seketika. Berhenti fitnah saya. Kalian mau apa sebenarnya? Menghancurkan rumah tangga ini? Kalau iya, selamat, kalian berhasil. Teriakku dengan suara bergetar. Bu Ratna berdiri, menatapku tajam. Kamu nggak usah main drama di sini, Aulia. Kami hanya peduli sama Dimas dan Rafa. Kalau kamu memang nggak bersalah, kenapa kamu marah? Aku menunjuk ke arahnya. Air mataku mengalir deras. Karena kalian terus-menerus memfitnah saya tanpa alasan. Saya sudah cukup bersabar, tapi kalian semakin keterlaluan. Kalau kalian ingin saya pergi, katakan saja langsung. Dimas berdiri di antara kami, suaranya tegas namun dingin. Sudah cukup, Lia. Kamu nggak usah teriak-teriak, kita bicarakan ini nanti. Tapi pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Malam itu Dimas menyerahkan kertas talak. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf. Aku hanya bisa menatap kosong, memeluk Rafa erat-erat. Aku tidak menangis lagi. Rasanya aku sudah kehabisan air mata. Aku meninggalkan rumah itu keesokan harinya, membawa Rafa dan beberapa pakaian. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang menahan tanganku. Aku pergi dengan luka yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi itu belum akhir cerita. Aku bertekad untuk membalas mereka, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Mereka telah menuduhku, menghancurkan hidupku, dan merenggut kebahagiaanku. Setelah keluar dari rumah itu, aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka menyambutku dengan pelukan hangat, meski aku tahu hati mereka hancur melihat keadaanku. Ayahku yang biasanya tenang terlihat marah. Kenapa kau tidak cerita lebih awal, ya? Mereka sudah melampaui batas, katanya tegas. Aku hanya bisa diam, menunduk sambil memeluk Rafa yang tertidur di pelukanku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Pikiranku berkecamuk. Mereka telah menghancurkan hidupku dengan fitnah dan manipulasi. Aku tahu jika aku diam, mereka akan terus menjalani hidup mereka tanpa rasa bersalah. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan membalas mereka, tapi tidak dengan amarah yang membabi buta. Aku akan menggunakan kebenaran sebagai senjata. Esok paginya, aku mulai mengumpulkan bukti. Aku ingat, ada beberapa tetangga yang sering mendengar percakapan mertuaku dan Nita saat mereka datang ke rumah. Mereka sering berbicara keras, tidak peduli apakah ada yang mendengar atau tidak. Aku mengunjungi Bu Wati, tetangga sebelah, yang dulu pernah menyindir halus tentang gosip aneh yang beredar. Bu Wati, saya tahu ini mendadak, tapi saya butuh bantuan Anda. Ibu pasti tahu apa yang terjadi selama ini. Saya yakin Anda pernah mendengar sesuatu, kataku dengan nada memohon. Bu Wati memandangku lama sebelum akhirnya berbicara. Aulia, jujur saja, aku memang sering dengar ibu mertua dan iparmu bicara buruk tentangmu. Mereka selalu menyebutmu malas, tidak becus, bahkan, ya, hal yang lebih buruk dari itu.
Tapi aku tidak pernah tahu bahwa ini akan berakhir seperti ini. Aku mencatat setiap detail yang diceritakan Bu Wati. Aku juga mendatangi beberapa tetangga lain yang tahu tentang kebiasaan mereka. Perlahan, gambaran besar mulai terlihat. Fitnah yang mereka sebarkan tidak hanya untuk menjatuhkanku di depan Dimas, tapi juga untuk membuatku kehilangan rasa percaya diri dan isolasi sosial. Tidak berhenti di situ, aku mencari tahu tentang Nita. Aku ingat dia pernah membawa tas bermerek mahal ke rumah, sesuatu yang mustahil dibeli dengan penghasilan seorang mahasiswi. Aku mencoba menghubungi seorang teman lamanya, Dina, yang masih berhubungan baik denganku. Dina bercerita bahwa Nita punya kebiasaan buruk, sering meminta uang kepada lelaki yang dia kenal melalui media sosial. Dia pernah meminjam uang dariku juga, Lia. Katanya untuk bayar kuliah, tapi belakangan aku tahu dia belanja barang-barang mahal, ungkap Dina. Informasi ini menjadi bagian penting dari rencana balasku. Aku tidak ingin menyerang mereka dengan fitnah seperti yang mereka lakukan padaku. Aku akan menghancurkan mereka dengan fakta-fakta yang tidak bisa mereka bantah. Langkah berikutnya adalah menemui Dimas. Aku tahu ini berisiko, tapi aku harus melakukannya. Aku ingin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe, memastikan tempat itu cukup ramai untuk menghindari konflik fisik. Ketika Dimas datang, aku bisa melihat perubahan pada dirinya. Dia terlihat lelah, seperti menanggung beban berat. "Apa yang mau kamu bicarakan, Lia?" tanyanya dingin. Aku mengeluarkan semua bukti yang telah kukumpulkan. Rekaman suara tetangga yang mendengar percakapan Bu Ratna dan Nita, pesan-pesan dari Dina, bahkan foto-foto yang menunjukkan aktivitas mencurigakan Nita. Dimas membaca dan mendengar semuanya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. "Karena aku terlalu mencintai kamu, Mas. Aku berharap kamu akan percaya padaku tanpa semua ini. Tapi ternyata aku salah," jawabku dengan tegas. Dimas terdiam lama, tapi aku tidak peduli lagi apakah dia percaya atau tidak. Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa dia. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku ingin Dimas tahu siapa yang sebenarnya merusak pernikahan kami. Beberapa hari kemudian, kabar tentang keburukan Nita mulai tersebar. Salah satu lelaki yang dia jadikan korban melapor ke polisi karena uangnya diambil tanpa pengembalian. Bu Ratna juga kehilangan muka di hadapan tetangga karena semua gosip yang dia sebarkan terbukti tidak benar. Sementara itu, aku mulai menata hidupku, perlahan tapi pasti. Aku tahu ini belum selesai. Mereka mungkin akan mencoba membalas, tapi kali ini aku tidak akan diam. Mereka sudah merenggut kebahagiaanku sekali, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidupku mulai berangsur stabil. Aku menyewa sebuah rumah kecil dekat tempat orang tuaku tinggal. Rafa tumbuh sehat meskipun aku harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami. Tapi di balik semua itu, aku terus memantau perkembangan masalah yang terjadi pada keluarga Dimas. Mereka mungkin berpikir aku telah menyerah, tapi aku baru saja memulai. Pada suatu pagi, Dina, teman lamaku, menghubungiku lagi. Kali ini, dia membawa kabar yang mengejutkan. "Lia, kamu tahu nggak? Ada gosip kalau Nita sekarang sedang diperiksa polisi karena dugaan penggelapan uang. Katanya ada bukti transfer dari beberapa lelaki yang dia kenal dan jumlahnya nggak sedikit," katanya dengan suara antusias. Aku tersenyum tipis mendengar itu. Aku tahu bahwa tindakan Nita yang ceroboh akhirnya akan menyeretnya ke masalah yang lebih besar. Namun, aku tidak ingin berhenti di sana. Aku ingin memastikan bahwa mereka semua, termasuk Bu Ratna, merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Sementara itu, Dimas mulai sering mengirim pesan. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia merasa bersalah karena terlalu percaya pada ibunya dan Nita. "Lia, aku minta maaf. Aku nggak tahu semua ini akan terjadi. Aku terlalu bodoh karena tidak percaya sama kamu," tulisnya dalam salah satu pesannya. Aku tidak langsung menjawab. Pesan-pesan itu terus datang, semakin lama semakin putus asa. Suatu malam, dia bahkan datang ke rumah orang tuaku.
Aku keluar untuk menemuinya di halaman dengan Rafa yang sedang tertidur di gendonganku. "Dimas, apa lagi yang kamu mau?" tanyaku tanpa emosi. "Aku ingin kamu kembali, Lia. Aku tahu aku salah, tapi aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan melindungi kamu dan Rafa. Aku akan mengusir ibu dan Nita dari hidup kita kalau itu yang kamu mau," katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku menggeleng pelan. "Mas, semua ini sudah terlambat. Kamu memilih untuk percaya pada mereka daripada aku. Kamu bahkan tega menyerahkan surat talak tanpa mendengarkan penjelasanku. Luka itu terlalu dalam, Mas, dan aku nggak bisa begitu saja melupakannya." Dia terdiam, terlihat hancur. Aku bisa melihat air mata di matanya, tapi hatiku tidak lagi tergerak. Aku memutuskan untuk tidak memberikan jawaban pasti. Aku hanya mengatakan bahwa aku membutuhkan waktu untuk memikirkan semuanya, meskipun sebenarnya aku tahu keputusan apa yang akan kuambil. Sementara itu, masalah yang menimpa Nita semakin parah. Dia tidak hanya dituduh melakukan penggelapan, tetapi juga terungkap bahwa dia memiliki utang besar yang selama ini ditutupi oleh Bu Ratna. Berita itu menyebar cepat di lingkungan mereka, membuat reputasi keluarga Dimas hancur. Bu Ratna, yang selama ini selalu tampil angkuh di depan tetangga, mulai jarang terlihat keluar rumah. Suatu sore, aku mendapat kabar bahwa Nita telah ditangkap polisi. Aku tidak bisa menahan senyum puas, meskipun aku tahu kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Bu Ratna mencoba menghubungiku beberapa kali, tapi aku tidak pernah mengangkat teleponnya. Dia bahkan datang ke rumah orang tuaku, memohon untuk bertemu denganku. "Bu, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Semua sudah jelas. Kalian menghancurkan hidup saya, dan sekarang kalian menghadapi akibat dari perbuatan kalian sendiri," kataku dingin saat akhirnya aku menemuinya di depan rumah. Bu Ratna menangis, memohon maaf, tapi aku tidak tergoyahkan. Aku tahu permintaan maaf itu bukan karena penyesalan, melainkan karena mereka tidak punya tempat lagi untuk lari. Aku membiarkannya berdiri di sana dengan air mata mengalir, sementara aku masuk kembali ke dalam rumah. Meski begitu, aku tidak membiarkan diriku terlena oleh kemenangan kecil ini. Aku tahu bahwa hidupku dan Rafa masih panjang, dan aku harus terus berjuang. Aku mulai mengambil kursus online untuk meningkatkan keterampilanku, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Rafa adalah sumber semangatku, dan aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Beberapa bulan kemudian, aku mentawaran pekerjaan di luar kota. Aku memutuskan untuk menerima tawaran itu, meninggalkan semua kenangan buruk di tempat ini. Sebelum pergi, aku menemui Dimas untuk terakhir kalinya. "Mas, aku nggak menyimpan dendam lagi, tapi aku juga nggak bisa kembali. Hidupku dan Rafa harus terus berjalan tanpa bayang-bayang masa lalu," kataku dengan tegas. Dia hanya mengangguk, terlihat pasrah. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesal, tapi aku tidak bisa membangun hidupku di atas reruntuhan kepercayaan yang telah hilang. Ketika aku meninggalkan kota itu, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap menghadapinya. Aku tidak lagi menjadi Aulia yang lemah dan pasrah. Aku adalah Aulia yang bangkit dari keterpurukan, siap melindungi Rafa dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kami berdua. Dan untuk mereka yang pernah menghancurkanku, aku tahu hidup akan memberikan pelajaran yang pantas. Sebab kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tahun-tahun berlalu dan aku telah membangun hidup baru di kota yang jauh dari tempat kelahiranku. Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, meskipun ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi antara aku dan ayahnya. Aku memilih untuk tidak menceritakan kebenaran yang pahit itu sekarang. Mungkin suatu hari, ketika dia cukup dewasa, aku akan menjelaskan segalanya. Karierku mulai berkembang pesat. Aku bekerja di sebuah perusahaan besar dan dipercaya memegang posisi yang cukup strategis. Meskipun perjalanan untuk mencapai titik ini tidak mudah, aku bersyukur bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Rafa. Namun, masa lalu yang menyakitkan itu sesekali datang mengetuk pintu pikiranku.
terutama ketika aku mendengar kabar dari orang-orang lama yang masih mencoba menghubungiku. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Saat kubuka, hatiku tercekat. Itu pesan dari Nita. "Aulia, aku tahu aku nggak pantas bicara sama kamu, tapi tolong, kalau kamu masih ada rasa iba, bantu aku. Aku benar-benar hancur sekarang," tulisnya. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna maksudnya. Selama ini, aku tidak pernah mendengar kabar tentang Nita setelah dia ditangkap polisi. Aku tahu keluarganya mengalami kesulitan besar, terutama setelah semua fitnah mereka terungkap. Namun, aku tidak pernah menyangka dia akan mencoba menghubungiku. Aku tidak langsung membalas pesan itu. Malam itu, aku memikirkannya lama, mencoba menimbang apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin terjebak lagi dalam drama mereka, tapi bagian kecil dalam diriku merasa ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Esok harinya, aku memutuskan untuk membalas pesan itu. Aku menyetujui untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil. Ketika aku tiba, aku hampir tidak mengenali Nita. Dia terlihat jauh lebih kurus, dengan wajah yang penuh gurat kelelahan. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku duduk di depannya, menjaga jarak emosional yang jelas. "Apa yang kamu mau, Nita?" "Aku tidak punya waktu untuk permainan lagi." Dia menundukkan kepala, terlihat malu. "Aku tahu aku salah. Semua yang kulakukan ke kamu, itu salah. Aku nggak punya alasan untuk membenarkan diriku. Tapi sekarang hidupku benar-benar hancur. Aku kehilangan segalanya, Lia, pekerjaan, teman, bahkan keluarga. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Sebagian dari diriku merasa puas melihat dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Tapi di sisi lain, aku merasa iba. Dia tampak seperti bayangan dari wanita sombong yang dulu selalu merendahkanku. "Aku nggak tahu kenapa kamu hubungi aku. Kamu pikir aku bisa apa setelah semua yang kamu dan keluargamu lakukan ke aku?" Tanyaku dengan nada tajam. Dia mengangkat wajahnya, matanya penuh air mata. "Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku butuh bantuanmu, Lia. Aku butuh pekerjaan. Tolong, aku janji aku nggak akan menyusahkan kamu lagi." Aku terdiam. Aku tahu aku bisa saja menolak dan pergi meninggalkannya di sana. Tapi aku juga tahu bahwa Rafa selalu mengajarkanku untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka yang menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan pribadi. "Nita, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Tapi aku akan pikirkan," jawabku akhirnya, sebelum meninggalkan kafe itu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Bu Ratna sakit parah. Tetangga yang dulu sering membicarakan keburukannya sekarang justru merasa kasihan. Mertuaku yang dulu angkuh kini hidup terisolasi, tanpa teman dan hanya ditemani rasa penyesalan. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukannya, tapi aku memutuskan untuk mengunjunginya. Mungkin untuk menutup bab ini sekali dan untuk selamanya. Ketika aku masuk ke kamar Bu Ratna di rumah sakit, dia tampak terkejut melihatku. Wajahnya yang dulu keras, kini terlihat rapuh. "Aulia, kenapa kamu datang?" tanyanya dengan suara lemah. Aku hanya tersenyum tipis. "Saya datang karena saya tahu, meskipun ibu telah melakukan banyak hal buruk, saya tidak ingin meninggalkan dendam ini di hati saya. Ibu sudah cukup menderita." Air mata mengalir di pipinya. "Aku salah, Aulia. Aku terlalu mencampuri hidup kalian, terlalu keras kepala untuk melihat kebenaran. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Aku mengangguk pelan. "Saya memaafkan, Bu. Tapi luka yang ditinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Yang penting, ibu harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan itu pada orang lain." Ketika aku meninggalkan rumah sakit, aku merasa seolah beban besar telah terangkat. Aku tahu ini adalah langkah terakhirku untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Kini, hidupku sepenuhnya milikku dan Rafa, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Dan seperti yang selalu kupercaya, hidup akan terus berputar. Apa yang mereka tanam, mereka tuai. Aku, Aulia, telah melalui badai itu dan keluar sebagai seseorang yang lebih kuat. Kini aku melangkah ke depan, meninggalkan bayang-bayang gelap di belakangku untuk selamanya.
Setelah kunjungan ke rumah sakit, aku berusaha melupakan semua yang berhubungan dengan mereka. Aku ingin fokus pada hidupku dan Rafa. Namun, ternyata babak baru dari drama ini justru dimulai. Sekitar seminggu setelah pertemuan dengan Nita, aku mulai menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu sudah menang, Aulia? Tunggu saja, semua akan kubalikkan." Awalnya aku mencoba mengabaikan pesan itu. Tapi pesan-pesan itu terus berdatangan, semakin intens, dan bahkan disertai dengan foto-foto rumahku. Aku mulai merasa tidak aman. Aku yakin ini ada hubungannya dengan masa laluku, tetapi aku tidak tahu siapa yang bermain di balik layar. Puncaknya suatu malam saat aku baru saja pulang kerja, aku mendapati pintu rumahku dicoret dengan cat merah. Tulisan besar itu berbunyi, "Kau akan membayar semuanya." Aku segera memeluk Rafa yang ketakutan dan menelepon polisi. Mereka datang dan memeriksa lokasi, tetapi tidak ada jejak pelaku. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Dina, temanku. "Lia, aku dengar kabar aneh. Katanya Nita keluar dari tahanan karena ada seseorang yang menjaminnya," kata Dina, suaranya terdengar khawatir. Hatiku mencelos. Apakah Nita yang berada di balik semua ini? Tapi kenapa dia masih ingin menggangguku setelah semua yang terjadi? Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan ketenangan yang susah payah kubangun. Aku mulai menghubungi beberapa kenalan lama yang masih tinggal di lingkungan tempat Dimas dan keluarganya tinggal. Dari mereka, aku mendapatkan informasi bahwa Nita memang sudah bebas dan dia tinggal bersama Bu Ratna. Kabarnya, mereka hidup dalam tekanan. Tetapi Nita sering keluar malam untuk bertemu seseorang. Aku memutuskan untuk memasang kamera keamanan di sekitar rumahku. Aku juga mulai menyimpan semua pesan ancaman yang kuterima sebagai bukti. Aku tahu ini tidak bisa dibiarkan, dan aku harus bertindak lebih hati-hati. Namun malam itu sebuah kejadian mengejutkan membuat semuanya berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, alarm rumahku berbunyi keras. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ketika aku melihat layar monitor kamera keamanan, aku melihat sosok seseorang berdiri di depan pintu. Wajahnya tertutup topeng hitam, dan dia membawa sesuatu di tangannya. Aku segera menghubungi polisi sambil mengunci semua pintu dan jendela. Sosok itu mengetuk pintu dengan keras, seolah ingin membuatku takut. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku memeluk Rafa erat-erat, memastikan dia aman di kamar, sementara aku mengawasi layar kamera. Beberapa menit kemudian suara sirine polisi terdengar. Sosok itu langsung lari, tetapi kamera berhasil merekam wajahnya ketika topengnya melorot sedikit. Aku tertegun melihat rekaman itu. Itu jelas Nita. Keesokan harinya, aku membawa rekaman itu ke polisi. Mereka akhirnya mengeluarkan surat perintah untuk menahan Nita. Tapi ketika mereka mendatangi rumah Bu Ratna, Nita sudah tidak ada. Dia melarikan diri dan aku tahu ini belum selesai. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam. Aku merasa diawasi meskipun polisi telah meningkatkan patroli di sekitar rumahku. Aku mulai menerima pesan ancaman yang lebih spesifik, termasuk ancaman terhadap Rafa. "Kalau aku tidak bisa menghancurkanmu, aku akan mengambil anakmu," tulis salah satu pesan. Aku tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Aku harus melindungi Rafa dengan segala cara. Aku menghubungi Dimas, meskipun itu adalah hal terakhir yang ingin kulakukan. "Dimas, aku butuh bantuanmu. Nita sudah kelewatan," kataku dengan nada putus asa. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak tahu dia bisa seburuk itu. Aku akan membantu semampuku, Lia. Aku akan mencari tahu di mana dia." Dimas mulai bekerja sama dengan polisi untuk melacak keberadaan Nita. Dia juga memutuskan untuk menemui Bu Ratna yang tampaknya sudah lelah dengan kelakuan putrinya. Dari pertemuan itu, Dimas mengetahui bahwa Nita bersembunyi di sebuah rumah teman lamanya dan dia berencana melarikan diri ke luar negeri. Namun, sebelum polisi berhasil menangkapnya, sebuah tragedi hampir terjadi. Suatu malam, ketika aku dan Rafa sedang tidur, aku mendengar suara kaca pecah di ruang tamu. Aku segera bangun dan melihat api kecil mulai menyala di dekat jendela. Nita telah mencoba membakar rumahku.
Aku segera membawa Rafa keluar melalui pintu belakang sambil menelepon pemadam kebakaran dan polisi. Beruntung, api berhasil dipadamkan sebelum membesar, tetapi rasa takut itu tidak akan pernah hilang. Ini bukan lagi tentang balas dendam, tapi tentang hidup dan mati. Polisi akhirnya berhasil menangkap Nita beberapa hari kemudian di sebuah terminal bus. Ketika aku mendengar kabar itu, aku merasa lega sekaligus marah. Nita telah menghancurkan begitu banyak hal dalam hidupku, dan sekarang dia akan menghadapi hukuman yang jauh lebih berat. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika aku mengetahui bahwa selama ini Bu Ratna ternyata mengetahui rencana Nita, tetapi memilih diam. Bagiku, ini adalah akhir dari semua hubungan dengan keluarga mereka. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka lagi. Aku memutuskan untuk membawa Rafa jauh dari kota itu, mencari kehidupan baru yang benar-benar aman dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku untuk melindungi anakku dan membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah Nita ditangkap, aku mencoba membangun kembali hidupku bersama Rafa. Kami pindah ke kota baru yang lebih tenang, jauh dari semua kenangan buruk yang terus menghantui. Namun, meskipun fisikku berada di tempat yang baru, pikiranku masih sering diganggu bayangan Nita, Bu Ratna, dan masa lalu yang kelam itu. Namun hidup tidak semudah membalik halaman. Suatu malam aku menerima telepon dari Dina. "Lia, kamu gak bakal percaya ini. Ada yang bilang Nita sudah keluar dari tahanan karena kurang bukti. Aku gak tahu bagaimana bisa, tapi sepertinya dia punya koneksi kuat," katanya dengan suara panik. Aku langsung merasa darahku mendidih. Bagaimana mungkin seseorang seperti Nita bisa lolos dari hukuman setelah semua yang dia lakukan? Dina memberitahuku bahwa Nita terlihat di sekitar kota lama, dan beberapa orang mengatakan dia mencoba mencari tahu di mana aku tinggal sekarang. Aku tidak bisa diam saja. Aku memutuskan untuk menyewa seorang pengacara dan menyiapkan semua bukti yang pernah kukumpulkan. Dari pesan ancaman hingga rekaman kamera, semuanya akan kuserahkan kepada pihak berwenang. Aku tidak akan membiarkan Nita atau siapapun dari keluarganya mengganggu hidupku lagi. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan anonim. Isinya sangat mengejutkan. "Kau pikir kau bisa lari, Aulia? Aku tahu di mana kau sekarang. Aku akan datang, dan kali ini kau tidak akan bisa menghindar." Hatiku berdegup kencang. Siapapun yang mengirim pesan ini, dia tahu keberadaanku. Aku langsung menghubungi polisi di kota baru ini, melaporkan ancaman tersebut. Mereka meningkatkan patroli di sekitar rumahku, tetapi aku tahu bahwa aku harus lebih waspada. Di tengah ketegangan ini, Dimas menghubungiku lagi. Suaranya terdengar penuh rasa bersalah. "Lia, aku dengar semuanya. Aku tidak tahu bagaimana Nita bisa keluar, tapi aku janji akan membantumu melindungi Rafa. Dia anakku juga," katanya. Aku ingin marah, tapi aku tahu Dimas benar-benar tulus kali ini. Bagaimanapun aku harus mengutamakan keselamatan Rafa. Kami memutuskan untuk bekerja sama, meskipun aku tetap menjaga jarak emosional darinya. Dimas mulai menyelidiki melalui kontak-kontaknya. Dia menemukan bahwa Nita memang memiliki koneksi dengan seseorang yang bekerja di sistem peradilan yang membantu membebaskannya. Informasi ini membuatku semakin muak, tetapi juga memberiku tekad untuk melawan. Suatu malam, ketika aku sedang bersiap tidur, aku mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Aku segera memeriksa layar kamera keamanan dan melihat sosok yang mencurigakan berdiri di halaman. Aku mengenali bayangan itu, Nita. Dia tidak sendirian. Ada seorang pria bersamanya, dan mereka tampak membawa sesuatu. Aku segera mengunci semua pintu dan jendela, memastikan Rafa tetap aman di dalam kamar. Dengan tangan gemetar, aku menghubungi polisi sambil tetap memantau layar kamera. Nita mulai mengetuk pintu depan dengan keras. Suaranya menggema di malam yang sunyi. "Aulia, keluarlah. Kita belum selesai. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang setelah semua ini," teriaknya. Aku berusaha tetap tenang sambil memastikan bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Namun, ketegangan semakin memuncak ketika Nita dan pria itu mulai mencoba memecahkan jendela.
Aku meraih tongkat besi yang kusimpan di sudut ruangan, bersiap untuk membela diri jika mereka berhasil masuk. Detik-detik berlalu seperti abad. Rafa mulai menangis ketakutan, dan aku mencoba menenangkannya sambil tetap memantau situasi. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar mendekat, dan Nita serta rekannya langsung melarikan diri. Polisi berhasil mengejar mereka, dan kali ini Nita tidak bisa lolos. Dia ditangkap bersama pria yang ternyata adalah salah satu kenalannya dari masa lalu. Ketika aku mendengar berita itu, aku merasa lega sekaligus lelah. Rasanya seperti mengakhiri babak panjang yang penuh ketegangan. Keesokan harinya, Dimas datang menemuiku. Dia tampak hancur, tapi juga penuh penyesalan. Lia, aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas apa yang telah kamu lalui. Tapi aku janji, aku akan memastikan tidak ada lagi ancaman untukmu dan Rafa, katanya. Aku hanya mengangguk. Meskipun aku menghargai niat baiknya, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Semua yang telah terjadi terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Kini aku hanya ingin fokus pada Rafa dan masa depan kami. Tidak ada lagi ruang untuk dendam atau rasa takut. Aku telah melalui neraka. Tapi aku keluar dari sana sebagai seorang wanita yang lebih kuat. Setelah penangkapan Nita dan pria itu, aku merasa lega, tetapi hanya untuk sementara. Aku tahu bahwa bab ini belum benar-benar selesai. Luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Polisi memberi jaminan bahwa Nita tidak akan bisa keluar dengan mudah lagi. Tetapi aku tetap merasa waspada, seolah-olah bayangannya masih mengintai di setiap sudut. Hari-hari berlalu, dan aku menerima surat dari Bu Ratna. Awalnya, aku ingin membuangnya tanpa membacanya, tetapi ada sesuatu yang membuatku berhenti. Aku membuka surat itu dengan hati-hati, dan isinya membuat hatiku terhenti. Aulia, aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi sebelum aku pergi, aku ingin mengatakan ini. Aku sangat menyesal atas semua yang aku lakukan padamu. Aku pikir aku melindungi keluargaku, tetapi aku malah menghancurkannya. Aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Tolong jaga Rafa baik-baik. Dia adalah satu-satunya hal baik yang tersisa dari semua ini, Ratna. Aku duduk terpaku, mencoba memahami maksud surat itu. Sebagai seorang ibu, aku bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Tetapi aku juga tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan. Surat itu membuatku merasa campur aduk antara ingin memaafkan dan tetap menjaga jarak. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Bu Ratna telah meninggal dunia. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Bagian dari diriku merasa lega bahwa salah satu ancaman besar dalam hidupku telah pergi. Tetapi bagian lain merasa iba. Dia pergi dengan membawa penyesalan yang dalam. Aku memutuskan untuk menghadiri pemakamannya, meskipun aku tahu itu berisiko. Ketika aku tiba di sana, hanya ada sedikit orang yang hadir. Nita tentu saja tidak ada karena dia masih dalam tahanan. Aku berdiri di kejauhan, tidak ingin menarik perhatian, tetapi seorang wanita tua yang kukenal sebagai tetangga lama menghampiriku. Aulia, kau datang. Itu hal yang baik, katanya sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin memastikan semuanya benar-benar berakhir, jawabku singkat. Wanita itu mengangguk. Bu Ratna sering berbicara tentangmu sebelum dia meninggal. Dia menyesal. Dia tahu bahwa dia telah membuat hidupmu menderita. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia tidak akan pernah mencampuri urusan rumah tanggamu. Aku terdiam. Kata-kata itu seharusnya memberikan rasa puas, tetapi aku hanya merasa kosong. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Setelah pemakaman, aku memutuskan untuk mengunjungi Nita di tahanan. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk melakukannya, tetapi aku merasa perlu untuk melihatnya sekali lagi. Mungkin untuk mendapatkan penutupan yang sebenarnya. Ketika aku masuk ke ruang kunjungan, Nita tampak jauh lebih rapuh daripada terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini tampak lelah dan penuh penyesalan. Dia memandangku dengan mata yang merah, lalu menundukkan kepala. Aku tahu kamu gak ingin melihat aku lagi,
Tapi terima kasih sudah datang. Aku di sini bukan untuk menyenangkanmu, Nita, kataku tegas. Aku hanya ingin tahu kenapa. Kenapa kamu begitu benci padaku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Dia menarik napas panjang, seolah-olah pertanyaan itu menghantamnya dengan keras. Aku nggak tahu, Aulia. Mungkin aku iri. Kamu selalu terlihat kuat, bahkan ketika semuanya melawanmu. Aku nggak punya itu. Aku selalu merasa harus menang, harus lebih baik dari orang lain, bahkan kalau itu berarti menghancurkan mereka. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Kamu tahu apa yang telah kamu hancurkan? Kamu tahu berapa banyak luka yang harus aku sembuhkan? Dia mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, aku menyesal, Aulia. Aku benar-benar menyesal. Tapi aku tahu kata-kata ini gak ada artinya lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku salah. Aku salah besar. Aku menghela napas panjang. Sebagian dari diriku ingin berteriak padanya, ingin menyalahkannya untuk semua rasa sakit yang aku alami. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Luka ini adalah milikku untuk disembuhkan. Bukan untuk dilimpahkan kembali pada orang lain. Aku memaafkanmu, Nita. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tetapi karena aku ingin hidup tanpa membawa beban ini lagi, kataku akhirnya. Dia menangis lebih keras, tetapi aku tetap berdiri tegak. Aku sudah selesai dengan masa lalu ini. Aku sudah selesai dengan semua kebencian dan dendam. Kini aku hanya ingin melangkah maju untuk Rafa dan untuk diriku sendiri. Ketika aku keluar dari ruang tahanan itu, aku merasa seperti baru saja melewati bab terakhir dari novel hidupku yang paling gelap. Kini aku siap menulis bab yang baru, bab yang penuh dengan harapan, cinta, dan kekuatan. Bab yang tidak akan pernah bisa dirusak oleh siapapun. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Nita, hidupku mulai berangsur pulih. Luka-luka itu memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi aku belajar untuk merangkul semuanya sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Setiap air mata yang jatuh, setiap malam tanpa tidur, semuanya membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih menghargai hidup. Rafa tumbuh menjadi anak yang ceria. Tawanya adalah obat terbaik untuk semua rasa sakitku. Dia adalah alasan aku terus maju, alasan aku memilih untuk berdamai dengan masa lalu dan melepaskan semua beban. Di sebuah sore yang tenang, aku duduk di taman bersama Rafa. Dia sedang bermain bola, sementara aku menikmati segelas teh hangat. Saat aku memandang wajah kecilnya yang penuh semangat, aku menyadari bahwa hidupku kini berada di tempat yang lebih baik. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mendikte kebahagiaanku. Aku mulai bekerja di sebuah organisasi yang membantu wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Setiap kisah yang kudengar mengingatkanku pada diriku sendiri, tetapi juga memberiku kekuatan untuk membantu mereka. Aku ingin menjadi tangan yang dulu aku harapkan saat aku terpuruk. Di malam yang tenang itu, aku menulis sebuah catatan di buku harianku. Untuk setiap wanita yang pernah merasa hancur, ingatlah ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dunia mungkin akan melawanmu, tetapi kamu memiliki kekuatan untuk bangkit. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia jika kamu menggunakannya untuk tumbuh. Jangan pernah menyerah, karena di ujung jalan ini ada kebahagiaan yang menunggumu. Aku menutup buku itu dengan perasaan lega. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh liku, tetapi juga awal dari babak baru yang lebih cerah. Ketika Rafa berlari ke arahku dengan senyumnya yang lebar, aku memeluknya erat. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi yang bisa mengambil kebahagiaan ini dariku. Aku telah melalui api dan aku keluar sebagai seseorang yang utuh. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini membawa hikmah dan menginspirasi Anda untuk terus maju meskipun dunia terasa begitu berat. Ingatlah, dalam setiap luka ada pelajaran dan dalam setiap perjalanan ada harapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari Putri Bercerita.